Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Qala Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah fi kitabih Fusulun fi bayan asy-syirk al-akbar. Qala fasl laqad qata'a Allahu 'uruqa syajarati asy-syirki min qalbil musyrik. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memotong akar-akar pohon kesyirikan dari kalbunya orang musyrik. Yakni sudah ada hujjah, sudah ada dalil yang begitu jelas, bayyin mubayyin terhadap keburukan syirik dan aib-aibnya. Wa dzalika bi umurin arba'atin fi qawlihi ta'ala. Itu ada 4 hal di surat Saba ayat 22 sampai 23. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min syirkin wama lahu minhum min dhahir wala tanfa'u asy-syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah. Coba kalian lihat, kalian seru pihak-pihak yang di sini. Cobalah kalian ud'u alladhina za'amtum min dunillah. Berdoalah coba kepada pihak-pihak yang kalian sangka layak untuk diibadahi atau dimintakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu patung-patung, makam-makam wali, roh-roh tertentu, rijalul ghaib dan seterusnya. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka ini tidak memiliki sekecil apapun di langit atau di bumi. Wa ma lahum fihima min syirk. Dan tidak pula ada perserikatan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan langit dan bumi. Ya, surat Saba 22 sampai 23. Surat Saba 22 23. Ya. Wa ma lahum fihima min syirk. Mereka sama sekali tidak punya peran fihima, peran yang berserikat dengan Allah Ta'ala dalam urusan langit dan bumi. Wa ma lahu minhum min zahir. Dan juga tidak ada dari mereka yang bisa menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak membantu Allah, tidak. Wala tanfa'u asy-syafa'atu 'indahu illa liman irtada. Dan syafaat atau pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya berguna bagi orang yang telah Allah ta'ala izinkan untuk memberi syafaat. Di sini 4 hal, ikhwan. 4 hal. 4 akar yang Allah Subhanahu wa ta'ala hanguskan, hancurkan. 4 akar kesyirikan. Yang mana orang-orang yang berbuat syirik tidak punya hujah lagi. Ahaduhuma anna man dunallahi la yamliku mithqala dzarratin ma'allahi fis samawati wala fil ard. Bahwasanya siapapun selain Allah tidak memiliki sekelumit titik pun
bersamaan dengan kepemilikan Allah di langit ataupun di bumi. Jadi segala sesuatu ini milik Allah. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan jasad-jasad kita ya ikhwan milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, jasad-jasad kita milik Allah taala. Jadi tidak ada satupun yang berserikat. Oke, ada kepemilikan secara duniawi yang bersifat sementara. Anda memiliki kitab ini, betul. Tapi itu kepemilikan yang sementara. Dan benda yang dimiliki maupun sifat kepemilikan tersebut akan hilang. Karena pada hakikatnya, pada asalnya semua milik Allah Subhanahu wa taala. Walladzi la yamliku mithqala dzarratin la yanfa'u la yadhur. Siapapun pihak yang tidak memiliki sekelumit titik manapun, itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Maka siapa yang bertawakal kepada pihak yang tidak memiliki apapun, maka dia bertawakal kepada pihak yang sangat lemah, tidak bermanfaat, tidak memberikan mudarat. Balillahul malikul mudabbirul mutasarrifu wahdah. Melainkan hanya Allah. Allah lah sang raja, sang pengatur yang mengurusi, hanya Allah taala. Ya, jadi segalanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua. Itu akar pertama. Jadi akar pertama, kepemilikan segala ini milik Allah taala. Akar yang kedua, anna man dunallahi laisa lahu syirku mithqali dzarratin minas samawati wal ard fa huwa la yanfa'u la yadur. Bahwasanya selain Allah, itu pihak selain Allah tidak ada yang memiliki peran berserikat sedikit pun di langit maupun di bumi. Peran berserikat sedikit pun. Peran dalam mentakdirkan. Enggak. Selain Allah Ta'ala tidak punya peran dalam mentakdirkan. Kalau peran dalam bertugas yang Allah suruh, peran dalam artian Allah mentakdirkannya, iya. Tetapi syirik, peran dalam menentukan takdir, melakukan sesuatu tanpa adanya keputusan Allah, tidak ada. Maka yang seperti inilah yanfa' wala yadur. Maka siapapun di antara kita mau menjaga keluarga, tidak akan keluarga kita terjaga tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh seseorang merasa confident dengan dirinya bisa mengarungi hidup ini tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena self confidence itu kalau di bahasa kita kepercayaan diri, itu bisa terjatuh kepada kesyirikan. Karena tidak menganggap Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliq, Mudabbir, Malik. Di antara hal yang perlu dikritisi, yaitu di antara kalimat-kalimat orang awam yang perlu dikritisi ada berapa, terutama di bidang usaha. Contohnya, usaha tidak akan mengkhianati hasil, misalnya. Ya, kalimat ini mungkin kalau dari segi motivasi benar, ya, dan juga dari segi keterjadian atau pengalaman, iya. Banyak orang yang berusaha terus akhirnya insya Allah berhasil. Usaha tidak mengkhianati. Tapi kalimat ini seperti menihilkan peran takdir Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah usaha tidak akan mengkhianati hasil, bahwasanya kalau kamu berusaha pasti berhasil. Berhasil atau tidaknya itu keputusan Allah. Apakah betul semua yang berusaha pasti berhasil? Enggak. Ada yang udah berusaha, ada nggak yang berhasil? Ada yang nggak berhasil. Banyak. Ya. Ini bukan masalah usaha mengkhianati hasil atau enggak sebenarnya. Tapi merujuk ke masalah
bahwasanya segala hasil itu Allah yang tentukan. Segala usaha itu Allah yang tolong. Jadi sebaiknya jangan kita katakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Melainkan berusahalah minta tolong sama Allah dan hasilnya keputusan Allah, selesai. Itu kalimat motivasi yang jauh-jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Maka kita nih ahli tauhid, tulabul ilm, hendaknya kita tidak mengucapkan kalimat usaha tidak mengkhianati hasil. Melainkan katakan bahwasanya idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu minta, minta sama Allah. Jika minta tolong sama Allah Ta'ala. Dan kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan kadarnya, dengan takdir kami dari kami. Itu diantara kalimat yang perlu dikritisi. Kemudian kalimat kedua. Udahlah, percaya aja sama proses. Pernah dengar kayak gitu ya kan? Percaya aja sama proses. Sebentar. Mungkin kalimat ini biasa bagi orang yang tauhidnya lemah atau awam dan seterusnya. Tapi bagi yang belajar tauhid, kalimat ini kurang tepat. Enggak baik. Udah percaya aja sama proses. Enggak. Jangan percaya sama proses. Percaya sama siapa? Percaya sama Allah Ta'ala sambil kita berikhtiar. Karena percaya sama proses, ketahui proses itu makhluk. Proses itu makhluk. Karena proses itu kejadian, dan kejadian di semesta ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka antum percaya sama kejadian, sama proses. Itu berarti antum menambatkan harapan pada proses supaya proses ini melahirkan goal achievement. Enggak. Apakah semua yang berproses itu pasti berhasil? Enggak. Maka kalau antum percaya dengan proses, maka antum percaya kepada sesuatu yang belum tentu sesuai dengan keinginan antum. Belum tentu. Ya. Sekarang antum dalam proses untuk menjadi orang kaya. Apakah kelak antum menjadi kaya? Belum tentu. Lalu antum percayain sama siapa? Percayalah kepada yang memberikan kekayaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan percaya kepada proses. Ini kalimat-kalimat yang kita kembalikan tadi, bahwa selain Allah tidak memiliki peran berserikat terhadap Allah Ta'ala setitik pun dalam urusan dunia dan langit, dalam urusan bumi dan langit dan seterusnya. Karena segala makhluk pada asalnya la yanfa' wa la yadur, tidak bermanfaat, tidak bermadarat, kecuali kalau Allah Ta'ala izinkan, Allah Ta'ala takdirkan. Jadi kembalikan kepada Allah. Ya begitu ikhwan, kita perlu kemudian nanti nasihatin teman-teman yang belum ngaji. Iya, nasihatin baik-baik tapinya. Karena mereka nggak bermaksud syirik sebenarnya. Cuman karena jahil. Nggak ngerti. Usaha tidak mengkhianati hasil. Iya, ada benarnya kalimat itu, betul. Tapi dari segi tauhid kalimat ini punya aib gitu loh. Usaha apa? Dah percaya aja sama proses. Enggak. Jangan percaya sama proses. Antum capek-capek percaya sama proses. Nanti kalau proses mengkhianati antum, gimana? Sementara Allah Ta'ala tidak akan mengkhianati kita. Jadi itu. Ya, bagi kita mungkin hal ini, kita nggak pernah kok kayak gini saat. Iya, tapi teman-teman kita. Misalnya seorang anggota tentara misalnya. Ya. Tadinya pas masuk, awal-awal krempeng. Kemudian digenjot betul-betul di gimana caranya supaya tubuhnya prima dan kekar. Maka kata komandannya, udah, kamu yang penting latihan aja. Percaya sama proses. Enggak, salah. Tapi kalau ngomong gitu, terus anggota barunya kemudian bilang, oh enggak benar pak. Siap pak, tapi enggak benar itu pak. Itu syirik pak. Kira-kira gimana? Kamu mau jadi ustadz ke sini? Tapi enggak, jangan percaya proses ya kan. Percayalah kepada Allah Ta'ala. Ya, karena kekayaan itu dari Allah, keberhasilan itu dari Allah, izzah itu dari Allah, keselamatan dari Allah. Ya, begitu. Sekarang kalau misalnya nih, inilah kita ahli tauhid harusnya betul-betul semua dikembalikan kepada Allah. Kita naik bis, numpak bis. Ya, ke suatu tujuan yang kita inginkan. Ya.
Antum di sini proses perjalanan, ya itu kan kendaraan bis berjalan. Antum bilang ini, udahlah percaya aja sama bis berjalan. Aneh nggak? Aneh. Tapi itu proses. Tapi kalau antum bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, percaya sama Allah Ta'ala. Allah al-hayyul alladzi la yamut, maha hidup yang tidak akan mati. Baik, al-thalith yang ketiga, anna Allah subhanahu laisa lahu mu'inun min khalqih. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki penolong dari makhluknya. Karena Allah tidak butuh ditolong. Ya, tetapi Allah Ta'ala mensyariatkan kepada hamba-hambanya agar menolong agama Allah supaya mereka ini dapat maslahat surga. Bukan karena Allah Ta'ala butuh pertolongan, butuh bantuan. Enggak. Ini demi kemaslahatan manusia juga. Maka Allah Ta'ala mensyariatkan untuk membela agamanya. Bal huwal mu'inu lahum fi umuri dunyahum wa ukhrahum. Melainkan justru dialah Allah Ta'ala yang menolong mereka para makhluk dalam urusan dunia dan akhirat. Jadi Allah nggak butuh pertolongan kita ya kawan. Sama sekali. Lah justru sebaliknya kita yang butuh selalu pertolongan Allah Ta'ala dunia apalagi akhirat. Maka jangan sombong gitu loh. Apalagi berkaitan dengan agama. Merasa bahwasannya ini kalau nggak ada kita ini gimana nih? Dakwah salaf. Enggak. Kita mati dakwah salaf berlanjut insya Allah. Ta'ifah Mansurah berlanjut. Waduh gimana nih kalau misalnya kita nggak rekam live streaming. Nanti surut dakwah ini. Enggak. Malah justru mungkin dakwahnya lebih baik tanpa kita mungkin. Ya, jadi enggak. Kita bukan penolong, Allah yang menolong kita. Likamali ghinahu anhum. Ini kan Allah Ta'ala tidak butuh pertolongan manusia, makhluknya. Melainkan Allah yang selalu menolong makhluknya. Karena kesempurnaan kekayaan Allah. Sempurnanya kekayaan Allah. Itu bedanya kekayaan makhluk dengan kekayaan Allah ya. Kekayaan makhluk itu kekayaan tidak sempurna. Kenapa? Karena makhluk manusia sekaya apapun, dia pasti butuh pertolongan pihak lain. Pasti. Bahkan kalau mau disadari ya kawan, semakin antum kaya, sebenarnya semakin antum membutuhkan pertolongan. Ya enggak? Untuk menjaga harta antum kan? Sekarang yang punya rekening bank misalnya, baik konvensional atau syariah, antum butuh pertolongan makhluk untuk menyimpan uang tersebut. Ya, sampai ganti pindah dari BNI ke BSI, terus abis itu anak kena charge abis itu 6.500 ya. Tuh. Ya, butuh pertolongan. Nyimpan motor misal anak punya motor, misalnya 4 punya anak nih, Masya Allah. Lebih repot gak? Lebih butuh banyak pertolongan gak? Lebih butuh banyak pertolongan. Maka semakin besar kepemilikan duniawi kita, itu malah menunjukkan kita ini semakin lemah sebenarnya. Karena semakin kita butuh pertolongan. Coba misalnya antum punya cabang toko Tangerang, yang Bekasi punya abang antum. Tangerang, antum buka cabang di Depok tokonya. Cibinong misalnya. Butuh pegawai nggak? Atau antum semua yang pasti butuh pegawai? Ada lagi butuh pertolongan. Jadi betul. Setiap kita menambah kepemilikan duniawi, apalagi masalah kemewahan, maka semakin butuh pertolongan. Ya. Adapun Allah Ta'ala ghani, yaitu maha kaya dengan kekayaan sempurna, yang mana Allah maha kaya dan dengan kekayaannya Allah tidak butuh dan tidak butuh bantuan atau pertolongan siapapun. Sementara manusia kekayaannya tidak sempurna. Kenapa? Karena sekaya apapun manusia justru semakin butuh pertolongan dan bantuan. Maka hendaknya orang-orang yang memiliki rumah-rumah yang mewah, yang Allah rezekikan kepemilikan yang banyak, itu harusnya lebih mengaca diri bahwasanya
dibandingkan dengan orang-orang miskin yang nggak punya apa-apa, dirinya itu lebih butuh banyak pertolongan dibandingkan orang miskin. Iya. Wa daruratihim ilaih. Ya. Dan manusia semuanya butuh pertolongan Allah karena saking daruratnya manusia akan pertolongan. Minta pertolongan pada Allah. Fahum la yanfa'una wa la yadurrun. Kalau misalnya kayak gitu sudah tahu, maka makhluk ini mereka tidak memberi manfaat, tidak memberi madarat. Maka kenapa harus berbuat syirik? Kenapa harus meminta kepada makhluk? Ar-rabi' yang keempat. Annahu la yashfa'u ahadun 'indallahi illa bi'idnih. Bahwasanya tidak ada seorang pun yang memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Fasyafa'atu kulluha lillah. Maka syafaat, rekomendasi semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala firmankan, "Qul lillahi syafa'atu jami'a, lahu mulkus samawati wal ard." Katakanlah milik Allah lah syafaat seluruhnya. Milik Allah lah apa yang di langit dan bumi. Wa man la yaqdiru an yashfa'a la yanfa'u la yadur. Pihak yang tidak mampu memberikan syafaat secara zat maka tidak bermanfaat, tidak bermudarat. Qala hafizallah fa'ala al-muslimi an yalzama taqwallah wa an yukhlishal 'amala lillah. Maka wajib atas muslim untuk melazimkan ketakwaan kepada Allah dan mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Ya. Wa ifraduhu subhanahu wa ta'ala bid-du'a'i war-raghbati war-rahbati wat-tawakkuli wadh-dhabhi wan-nadhri wal-istighatsati wa ghairi dhalika min anwa'il ibadah. Dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, raghbah, yaitu kalau ada keinginan kepada Allah saja, rahbah, rasa takut, tawakal kepada Allah, kemudian menyembelih lillahi ta'ala, nazar lillahi ta'ala, istighatha dan seterusnya dari ibadah. Fabidzalika yatahaqqaqu an-nasru fid dunya. Dengan itulah kemudian kemenangan akan terwujud di dunia. Wa dukhulu mudkhala sidqin fil akhirah wa dukhulu mudkhali sidqin fil akhirah, dan dunia menang, akhirat pun dapat, yaitu surga pun dapat masuk. Karena apa? Karena tauhid dalam beribadah. Kam berapa menit? Baik, untuk fusul kita cukup sampai sini. Insyaallah kita lanjut ke kajian usul fit tafsir insyaallah.